Nicholas berusia 11 tahun dan tinggal di Bordeaux. Dia sangat mencintai Amerika yang mempunyai cerita tentang orang-orang Indian dan juga bison. Tapi Nicholas pernah mendengar bahwa bison sedang mengalami ancaman kepunahan dan dia ingin tahu apakah hal itu benar. Dia akan senang jika bisa bertemu dengan salah satu dari mereka. Bisakah kamu percaya bahwa binatang yang benar-benar besar ini yang merupakan simbol dari Wild West, binatang mamalia yang paling kuat di benua Amerika ini mengalami bahaya kepunahan? Nicholas akan mencari kebenarannya selama petualangan ini. Mereka hampir musnah. Bison Amerika akhirnya dapat diselamatkan pada saat yang tepat dan cerita yang tragis lebih mengerikan. Bison berkelana bersama kelompoknya. Berat mereka bisa mencapai hingga 1000 kilo. Tetapi untuk yang betina, mereka memiliki ukuran dan berat sekitar 3/4-nya dari bison yang jantan. Tengkorak mereka besar, memberi kesan bahwa kepalanya terlalu berat untuk badannya. Ini bisa dilihat dari panjang bulu yang ada di tengkuknya, yang panjangnya bisa mencapai 50 cm. Untuk mengetahui lebih banyak kisah bison di sejarah Amerika, Nicholas pergi ke toko yang menjual souvenir suku Indian. Ternyata orang-orang Indian bergantung pada bison untuk kelangsungan hidup mereka, makanan, pakaian, dan mereka sangat kagum pada binatang ini. Orang-orang Indian yang jika berburu membawa busur dan panah tidak merusak kawanan bison ini. Dibutuhkan kuda yang terlatih dan keberanian untuk berlari di sisi bison pada kecepatan 50 km per jam. Banyak yang tidak berhasil walaupun sudah mencoba. Meskipun kelihatannya berat, bison adalah pelari yang cepat dan daya tahan mereka menjadi legenda. Saat musim gugur, bison bisa menempuh jarak sejauh 600 km dengan tujuan melewatkan waktu musim dingin di kondisi yang lebih baik. Makanan yang dimakannya, tumbuh-tumbuhan dan kulit kayu. Pada musim dingin diganti dengan lumut dan rumput kering yang bisa mereka temukan dengan cara menggali timbunan salju. Bison dapat bertahan dengan keadaan seperti itu, kecuali terhadap kejahatan yang ditimbulkan oleh manusia. Nicholas khawatir, tapi tidak. Dia senang karena bukan tanduk bison yang dijadikan hiasan di pintu masuk museum ini. Carifides, seorang koboi tua, menjelaskan kepada Nicholas bahwa sistematis pemusnahan bison oleh orang-orang kulit putih dilaksanakan dengan tujuan merampas orang-orang Indian dari kelangsungan hidup mereka. Menghadapi pembunuhan secara besar-besaran ini, orang-orang Indian menderita kelaparan dan bertahan hidup hanya dengan pergi atau pindah ke tempat penampungan. Alangkah sedihnya Nicholas membayangkan bahwa pahlawannya, Buffalo Bill yang terkenal itu, tidak ada apa-apanya selain pembunuh bison yang telah membunuh 4.280 bison dalam waktu 8 bulan. Dan pesta perburuan itu masih berlangsung atau diselenggarakan. Pada awal abad ini, bison mulai dilindungi. Nicholas memutuskan untuk melihat dari dekat 30.000 binatang yang pernah tinggal di Taman Amerika hari ini. Disinilah anak bison dapat hidup dengan aman untuk 20 tahun. Begitu juga kelompoknya. Bison jantan muda yang kadangkala harus tetap dijaga. Suatu hari nanti dia akan mengambil alih komando jika ketua yang ada dalam kelompoknya sekarang tidak bisa lagi memegang tugasnya. Mereka suka melindungi diri mereka sendiri. Mereka dikerumuni oleh lalat dan kutu atau binatang lainnya yang bersarang di rambut mereka. Mereka menggosokkan kepala mereka, leher, dan bagian lainnya ke pohon dan suka berguling-guling di atas pasir atau debu. Anehnya, mereka adalah makhluk yang memiliki kebiasaan yang baik dan selalu kembali ke tempat yang sama untuk membersihkan parasit yang mengerumuninya. Mereka benar-benar berpengalaman. Nicholas terkejut sewaktu mengetahui bahwa mereka melepaskan bulu-bulunya pada musim panas sehingga mereka tidak kepanasan, dan pada musim dingin akan tumbuh dengan tebal. Nicholas ingin sekali memegang bayi bison, tapi dia diberitahukan bahwa induknya sangat berbahaya dan Nicholas tidak mau mendekatinya. Nicholas sangat terkesan. Dia berpikir bison sama seperti sapi yang besar, tapi kenyataannya mereka lebih besar lagi. Mereka memiliki kepala yang sangat besar dan benar-benar sangat liar. Kamu pasti takut jika mereka datang menyerang ke arahmu. Jika Nicholas berhati-hati terhadap bison, mereka di wilayahnya melindungi diri mereka sendiri dari ancaman serigala.
Tapi di sini, di tempat penampungan, konfrontasi antara bison dan serigala tidak sampai menjadi pertarungan berdarah. Bison memiliki penciuman yang tajam, sehingga dia bisa merasakan ada bahaya walau jaraknya 2 km dari tempatnya. Dan bison suka memainkan permainan. Bison yang kecil suka menggunakan tipu daya jika didekati oleh serigala. Mereka benar-benar ingin tahu, mereka tertarik pada serigalanya. Mereka kelihatan lebih percaya diri, sebab kekuatan mereka bisa mencegah segala serangan. Akhirnya bison dan serigala pergi menjauhi satu sama lain. Dalam kelompok kecil serigala, hal ini tidak berbahaya. Satu-satunya yang berbahaya pada awal abad ini adalah manusia. Nicholas akan menjamin bahwa dia tidak akan melakukan apapun yang bisa membahayakan mereka.